Aku tidak punya syarat, aku hanya ingin bersamamu. Tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan istriku. Aku mengandung anakmu. Semua salahku. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Ling Er, jangan begini. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku sangat sedih kau begini. Jangan sentuh aku. Semua salahku. Aku baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Pergilah temani dia. Sekarang kau seharusnya di sisinya. Pergilah. Lagi pula aku tidak bisa punya anak di saat seperti ini. Kau seharusnya merawatnya di sisinya. Jangan sentuh aku. Pergi. Pergi, pergi. Xiaoran, kau pergi. Pergi. Ling Er, kau pergi. Kau pergi. Pergi. Kalian mau aku bagaimana lagi? Ling Er. Pergi. Jangan kembali. Pergi. Pergi. Pergi, kau pergi. 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 Ling Er. Duduklah. Mari kita bicara. Xiaoran. Lari dari masalah tidak menyelesaikan apa-apa. Lebih baik jangan saling memaksakan. Mari kita bercerai. Beberapa hari ini, aku selalu ingin mengucapkan kata-kata ini. Kupikir akan sulit. Tapi tak disangka. Mudah sekali mengatakannya. Tidak boleh. Aku tidak setuju untuk bercerai. Keadaan sekarang, bagi kita berdua adalah siksaan. Untuk apa? Aku tidak ingin terus saling menyiksa seperti ini. Mari beri jalan keluar masing-masing. Jangan sampai kita sama-sama terluka. Kita bercerai. Kau juga bisa baik-baik. Bersama Wei Yuan. Nanti jadilah ayah yang baik. Aku memang tidak bisa memberimu anak. Jangan bilang itu. Kalau semua sudah dikatakan, aku akan lega. Ling Er. Aku yang bersalah padamu. Xiaoran. Kamu tidak mudah. Aku berutang padamu. Kamu benar-benar tidak mudah. Tahu? Aku yang berutang padamu. Apa kamu mau memberi aku uang? Menurutmu berapa yang cocok untukku? Kamu mau berapa? Xiaoran. Untuk apa aku mau uang? Orangnya sudah tidak ada. Untuk apa aku mau uang? Tidak semua orang seperti kamu.
yang ingin membuktikan segalanya dengan uang. Aku tidak mau uangmu, 1 sen pun tidak. Aku benci uangmu. Kalian sudah menikah 6 tahun, kok mau bercerai? Ada apa? Bisa ceritakan? Kami berharap bisa mediasi sebisa mungkin. Sebaiknya jangan ambil langkah ini. Kalau bisa tidak bercerai, jangan bercerai. Kalian semua pertimbangkan baik-baik. Begini saja, kalian berdua pulang dulu, sebulan lagi. Kalau masih mau bercerai, baru datang lagi untuk urusannya. Bagaimana pendapat kalian? Tidak perlu, urus saja sekarang. Bagaimana pendapat Anda? Aku ikut dia. Cepat sekali ya. Tadi berdua masih satu keluarga. Sekarang sudah berpisah. Ini baru 5 menit. Hari kita datang ambil akta nikah. Masih aku ingat. Di alun-alun ini. Ada pameran. Alun-alunnya ramai sekali. Setiap orang ceria. Seperti kejadian kemarin. Siauran, kamu masih berutang aku pesta pernikahan. Kamu janji 100 meja. Iya. Aku berutang padamu. Hanling. Aku berutang padamu seumur hidup. Kita berdua tidak saling berutang. Kalau dipikir-pikir, bersamamu itu menyenangkan. Bagaimanapun hasil akhir kita nanti. Tapi kau sudah memenuhi janjimu. Bisa dikatakan itu hasil yang baik akhirnya. Kamu emosi gampang, itu tidak heran. Perusahaan sebesar ini, banyak sekali urusan yang harus ditangani. Aku tahu kamu menderita. Aku seharusnya lebih perhatian sama kamu. Sudah diam. Sudah tidak usah bicara.
Bisa tidak buru-buru pergi? Tinggal beberapa hari lagi. Ayo pergi. Pulang lebih cepat daripada lebih menyiksa. Tidak saya bawa. Tidak perlu. Aku takut melihat ini semua. Akan teringat dirimu. Fotonya tinggal sama aku. Aku cuma ambil foto milikku. Ini juga tinggal sama aku. Yang ini, di saat aku baru datang ke Shenzhen. Kita foto di Lanyuan. Ling Er, jangan seperti ini. Yang ini kita foto di Mangrove Forest. Ini tahun 1994, kita bersama pulang ke rumahku. Foto di depan pintu rumah kita. Ini saat masih kuliah. Yang ini saat ibuku datang berkunjung. Kita foto di Taman Dunia. Dan juga saat kamu mendirikan perusahaan. Kita bersama Lao Yo. Di depan pintu perusahaan. Tempat ini, kamu bangun khusus untukku. Sayangnya, tidak pernah dipakai sama sekali. Sudah sia-sia. Akan pergi sekarang. Mari kita menari sekali lagi sebelum pergi. Aku menari tidak bagus. Aku ajarin kamu. Kalau aku tidak kembali cari kamu, apakah kamu akan kembali nanti? Akan. Aku tidak akan biarkan kamu lepas dari aku semudah itu. Bagaimana kalau kita pulang ke Lushun bersama-sama? Pulang ke Lushun buat apa? Aku bisa minta keluargaku cariin kerja untukmu. Besar kata Allahnya, kita kasih hadiah minta tolong, pasti bisa selesai itu masalah. Tidak perlu. Kenapa tidak? Aku tidak mau pakai uangmu. Kenapa harus ada perbedaan antara kita? Justru karena aku bersamamu, aku tidak bisa menerimanya. Mengerti, Han Ling?
Sekarang kalau dipikir-pikir, kalau dulu aku tidak datang ke Shenzhen, mungkin aku sudah pulang ke kampung halaman. Bisa jadi ikut Han Ling kembali ke Lushun. Aku akan mencari pekerjaan yang stabil, punya istri sendiri, anak dan rumah. Juga akan bertengkar dengan istri karena berebut TV nonton sepak bola. Juga akan susah tidur karena anak pacaran terlalu dini. Akan senang karena gaji naik. Kalau sampai sial di PHK, juga akan sembunyi dan menangis sejadi-jadinya. Mungkin suatu hari, aku akan melampiaskan diri. Kalau begitu, aku pasti tidak akan jadi miliarder, tentu saja. Juga tidak akan tiba-tiba merasa hampa. Han Ling juga tidak akan meninggalkanku. Bos, Wei Yuan sebenarnya tidak hamil. Aku bawa dia ke rumah sakit Huamei untuk diperiksa. Dokter Yan bilang, dia sedang haid. Yakin? Yakin, dokter Yan yang periksa langsung. Bos, Wei Yuan mengaku sendiri. Dia bilang, cuma mau bikin kamu cerai, baru dia punya kesempatan. Aku juga bisa dipermainkan. Aku tidak mau lihat wanita ini lagi, terlalu menakutkan. Harus bikin dia hilang? Aku cuma bilang, aku tidak mau lihat dia lagi. Oh ya, biaya sponsor stasiun TV, beberapa hari lagi harus bayar lagi. Masih mau bayar? Terakhir kalinya. Selanjutnya tergantung dia sendiri. Oke, aku urus sekarang. Ayo, minum dulu. Liu Yuan, lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk aja, gak jelas. Kenapa aku lihat kamu kayak ada beban? Kalau ada masalah, kamu harus kasih tahu aku. Kenapa harus main judi? Selama ini, kamu ambil lebih dari 200.000 dari rekening surga. Semua kalah. Iya, Kalau kamu ada kesulitan, kamu bisa langsung bilang ke aku. Cara begini bikin sakit hati. Murni cari sensasi. Ini aku bisa paham. Kalau kamu benar-benar ada kesulitan, bilang saja, kamu cuma mau lewat judi. Untuk menang kembali modal. Kita bisa bicarakan ini secara terbuka, saya akan membantu jika seharusnya membantu. bantu aku. Kamu bahkan tidak percaya padaku, bagaimana bisa kamu membantuku? Kalau aku tidak percaya kamu, apakah aku akan menyerahkan surga padamu? Itu yang kamu sebut kepercayaan? Aku mengelola surga ini dengan sangat baik. Kamu telah memasang orang intelijen di sini. Apa maksudmu? Mengawasiku? Mata-mata kecil andalan. Ya, benar. Aku memang tidak percaya padamu. Kamu masih ingat? Saat kita lulus kuliah. Saat kita sedang mencari pekerjaan, kamu pergi ke rumah ketua jurusan. Kamu merusak rencanaku untuk tinggal di kampus. Apakah kamu pernah memikirkan akibatnya? Hanya untuk memisahkan aku dan Han Ling. Kamu menggunakan segala cara. Apakah kamu pernah memikirkan akibatnya? Kenapa aku merasa kata-kata yang keluar dari mulutmu? Sangat lucu sekali. Bagaimana Han Ling bisa meninggalkanmu? Kenapa dia harus meninggalkanmu?
Apakah kamu pantas menyebut nama Han Ling? Sepakuku ini adalah untuk Han Ling. Ku dengar katamu Xiaoran, aku berhenti. Hutangku padamu. Aku akan kembalikan semuanya tanpa kurang 1 sen pun. Lihat itu. Dia tiba-tiba menabrak mobilku ke pagar itu. Orang kaya juga tidak boleh mengemudi seperti itu, ini benar-benar. Dia harus ganti rugi dan bayar perbaikan mobilku. Apakah kamu berkendara dengan kecepatan tinggi? Aku berkendara dengan baik, kecepatan normal, berapa kecepatannya? Hanya 60 mil per jam. Dia tiba-tiba menabrak mobilku. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Aku berkendara dengan normal di jalan. Ada apa ini? Mobilnya berputar-putar di depan tidak membiarkan aku menyalip. Jadi aku bayar saja ganti ruginya untuk dia. Apakah kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Sudah, biar aku yang tangani, orang kaya juga tidak boleh mengemudi seperti itu. Dia langsung menabrak mobilku ke sana, kan? Silakan duduk. Sekarang saya umumkan. Daftar karyawan teladan tahun ini, masing-masing akan mendapatkan bonus 30.000 yuan. Bagus. Zhao Peng hadir. Bagus. Liu Wei hadir. Bagus. Wang Hanyu. Bagus. Chen Peng. Bagus. Li Mei baik. Liu Xiaofang baik. Saat saya sedang kecewa, saat saya hampir hancur, Bos Xiao dan Junda yang memberiku kesempatan, membiarkanku bangkit kembali. Membiarkanku menghadapi hidupku kembali. Seperti yang tertulis Bos di lagu Junda. Saat keringat jatuh ke bumi yang penuh kesulitan, temanku, kau pasti akan melihat surga di dalam keringatmu. Di sini aku ingin berterima kasih padamu, terima kasih Bos. Selama kau tidak menolakku, aku akan mengikuti kau seumur hidup, baiklah. Bos Xiao. Bos Xiao. Bos Xiao. Kiang Zai, nyetir saja, aku bisa tangani sendiri.
Hubungkan saya ke telepon. Hubungi siapa? Han Ling. Sebenarnya kau boleh juga hubungi dia kok. Kehidupan Han Ling sekarang sangat susah. Sungguh sangat susah. Meskipun angin dingin bertiup kencang, tapi kita sudah merasakan hangatnya musim semi. Setahun lagi telah berlalu. Betapa cepatnya waktu. Linger. Linger. Bu. Jangan memilih lagi. Carilah orang untuk dinikahi. Lahirkan seorang anak. Kalau sudah punya rumah, hatimu akan tenang. Seumur hidup. Cepat sekali berlalu. Aku tahu. Tenanglah, Bu. Aku tahu. Selamat malam, bos. Bagaimana tamu hari ini? Semua kamar sudah terisi penuh. Bisnisnya pasti jauh lebih baik dibanding kemarin. Liu Yuan sudah datang. Halo Direktur Liu. Aku bukan direktur lagi. Ini 200.000. Katakan pada Xiaoran bahwa aku dan dia sudah selesai, tidak ada hubungan lagi. Dia kalah judi. Pinjam uang ke Wu Pangzi. Wu Pangzi sedang mencarinya, bilang mau lumpuhkan dia. Kau silakan pergi kerja, oke. Bos. Kenapa kau mengusir direktur keuangan kita? Kenapa? Tahukah kau bahwa dia adalah orang yang saya dapatkan dengan usaha yang sangat besar dari perusahaan Songsing? Kamu tenang dulu dong. Kamu bilang usir, ya langsung diusir. Waktu itu si Master kebetulan ketemu dia. Bilang wajahnya sial. Kemana-mana bawa sial? Orang kayak gitu mana bisa dipertahankan? Cuma karena penampilan, kamu usir orang. Setidaknya kamu kasih tahu aku dong. Kalau aku ajak diskusi, kamu bakal setuju? Master apa sih? Kamu pikir ini nyaman? Apa-apaan ini semua? Kayaknya kamu udah kemasukan setan. Ayo, rupanya memang. Gak percaya apa-apa ya. Kamu pikir aku bisa percaya dia? Aku nasihatin ya. Gak percaya boleh, tapi kamu harus punya rasa hormat, ini penting. Junda ini kita bangun dari awal sampai sekarang. Dengan tangan kita sendiri, aku bisa percaya dia? Lau Yo. Kamu boleh gak percaya takdir, tapi jangan gak percaya aku. Iya sih.
Kamu benar. Di sini, kamu adalah takdir semua orang. Bu, kamu baru sembuh. Masuk istirahat dulu. Nggak apa-apa, aku udah baikan. Dulu aku udah biasa sendirian, kamu pulang begini. Aku agak nggak terbiasa. Nanti di rumah, aku yang masak. Udah ke sekolah? Udah ketemu kepala sekolah? Minggu depan diatur buat coba ngajar, kalau lancar. Minggu depan bisa mulai mengajar resmi. Kepala sekolah mereka nggak tanya soal kamu? Nggak. Bu, aku aja nggak peduli. Kamu masih peduli omongan orang. Aku nggak peduli orang lain, aku peduli kamu. Udah, nanti urusanmu aku juga nggak ikut campur. Asal kamu sendiri merasa senang aja. Jangan lari, lari apa sih? Anak-anak nakal ini, Makasih ya. Anda guruhan kan? Saya Song, ngajar bahasa Indonesia kelas 4. Anda guru Song. Iya, Kepala sekolah bilang, suruh saya kalau ada masalah banyak minta saran ke Anda. Bilang Anda guru teladan kota. waktu itu kelas percobaan Anda, saya juga dengerin. Saya nggak ada pengalaman, grogi banget ngajarnya jelek. Enggak, menurutku bagus kok, pelan-pelan aja. Kalau serius pasti makin bagus. Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Kalau gitu aku duluan masuk kelas. Oke, kamu sibuk. Berdiri, jangan lari. Tangkap dia. Berhenti. Lari terus, lari. Cepat juga kamu larinya. Bahkan uang kau pun berani kamu ambil? Uangnya mana? Sudah habis. Kamu memang berani, ya? Belum ada yang berani menyentuh uang kau. Jangan salahkan aku kalau aku tidak ikut aturan. Tanganmu akan hancur. Hancur. Buka tanganmu. Buka. Tidak mau ambil, ya? Tunggu. Kau. Lepaskan dia. Uangnya sudah dia habiskan. Lepaskan dia. Lepaskan. Aku suruh lepaskan. Orangnya aku serahkan padamu. Terima kasih kau. Ayo pergi. Ayo.
Anak di rumah sakit itu anakmu? Kalau gitu, kenapa kamu menolongnya? Itu saudaraku. Kamu asalnya dari mana? Ibu anaknya orang Hunan. Kamu punya saudara di Hunan? Jadi dekat dengan wanita itu? Aku cuma ingin menyelamatkan nyawa anaknya. Liu Yuan. Jaga baik-baik dirimu. Xiao Ran. Terima kasih. Ayah. Perusahaan Xinrong mendapatkan uangnya. Dengan menculik Shenzong. Aku takut perusahaan lain yang belum dapat uang juga ikut meniru. Kalau ada kasus penculikan lagi, gimana? Memang ada cara apa lagi? Kalau gitu, lapor polisi saja. Lapor polisi sudah aku pikirkan. Tapi sekarang kalau lapor polisi, bilang apa ke polisi? Bilang anakku mungkin diculik? Hal-hal yang belum terjadi, polisi juga tidak bisa urus. Ayah, bukannya kamu bilang di Shantou masih ada? Dua perusahaan yang berutang pada kita? Aku ingin coba cari mereka lagi. Ayah, kasih tahu aku detail mereka. Kalau kamu pergi, mereka berdua, ibu dan anak gimana? Ayah, aku ingin kalian pulang ke kampung halaman dulu untuk sementara waktu. Di sana mungkin lebih aman. Zhenzong sudah sampai rumah. Sudah sampai. Pelan-pelan. Huang sudah kembali. Sudah sampai di rumah. Baik, baik, baik. Pak sopir, buka bagasi. Anakku mana? Anakku? Di sini, di sini. Yunyun, kenapa ini? Anakku, kondisi tubuhnya tidak terlalu baik. Pulang ke rumah lama untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sudah sampai di rumah. Sudah sampai. Masuk, kita sudah sampai. Terima kasih. Apa kamu percaya takdir? Bos. Aku tidak pernah percaya hal-hal seperti itu. Tanda buruk. Ayo. Sudah datang? Ya sudah. Ambil satu. Juga tanda buruk.
Suatu kali di Gunung Wutai, Shanxi, semua orang menyuruhku mengundi. Direktur Wang bilang, kamu harus percaya dulu baru mengundi. Mengundi itu sama seperti di kasino Las Vegas. Tergantung keberuntungan tangan. Hasilnya, dapat tanda buruk. Semua orang datang menghiburku. Direktur Wang bilang, percaya, maka akan jadi kenyataan. Tidak percaya, ya tidak akan. Waktu itu aku tidak percaya, dan tidak menganggapnya serius. Sikap sombong dan ambisi seumur hidup, lenyap dalam sekejap. Sekarang aku percaya. Menurut ahli Feng Shui Hong Kong, aku harus mendirikan gerbang di depan pintu. Kantor juga dipindahkan posisinya. Kantor Xiaolu yang keras takdirnya juga dipindahkan ke tempat yang paling jauh dariku. Sekarang aku sangat taat. Tapi kenapa hasilnya tetap tanda buruk? Mungkin Direktur Wang benar. Percaya, maka akan jadi kenyataan. Tidak percaya, ya tidak akan. Seseorang masih punya banyak cara untuk hidup. Silakan masuk. Halo, Dia waktu itu tidak meninggalkan pesan apa-apa. tidak, Juga tidak bilang mau pergi kemana. tidak. Begini, kamu terus coba telepon dia. Setelah terhubung, alihkan ke saya. Oke, baiklah. Pak Han, makan yuk. Kamu duluan aja. Pak Han. Masih sibuk nih. Gak apa-apa. Gimana kalau aku bawakan? Gak usah. Aku bawa dari rumah. Oke. Oh iya, hari ini gajian. Kita kan gajian tiap tanggal 5. Oh iya, makasih ya. Sama-sama. Pulang nih. Bu, obatnya sudah diminum belum? Sudah, jangan khawatir. Kondisi tubuhmu sendiri harus lebih dijaga. Iya sih, Aku gajian nih. bulan ini harus kirim uang, kan? Aku kumpulin jadi bulat. Tadi sore sudah dikirim. Linger. Jangan marah kalau ibu cerewet. Kamu nggak mau terima uang siauran, ibu nggak keberatan. Tapi kondisi kamu sekarang beda sama dulu. Gaji segini, kita berdua aja pas-pasan. Uang buat anak-anak asuh itu. Seharusnya siauran yang bayar. Bu, aku akan hemat. Cuma kasihan ibu. Anak-anak ini, aku yang urus sendiri. Aku nggak akan pakai uangnya. Hanya satu-satunya di Hong Kong dan Makau, bos. Inikah istana legendaris itu? Biasa aja. Melihat tak seindah mendengar. Bos, mau main apa malam ini? Nggak seru, kamu bicara Mandarin. Mandarin? Oke, Mandarin. Bos, maksudnya dia, mau main apa malam ini? Dengar-dengar di sini ada yang paling top. Namanya Monica ya? Iya, panggil dia ke sini. Temani bos kita minum. Bos, maaf sekali, Nona Monica. Malam ini sudah dipesan. Gimana kalau aku atur?
cewek lain aja? Panggil dia ke sini. Ya, nanti aku suruh dia temani bos minum. Tunggu sebentar, tunggu. Maaf, sudah datang. Monica, ini bos. Halo, bos. Pergi, temani bos minum dulu. Bos, terima kasih sudah datang. Ayo, saya minum untuk Anda. Saya duluan ya. Bos dari daratan ya? Saya juga dari daratan. Dari mana? Harbin, Bintang utamanya. bos, maaf ya, tamu di sana. Masih menunggu Nona Monica. Itu. Kami ada aturan, gadis tidak boleh pindah meja. Pergi. Bos, maaf hari ini. Bagaimana kalau lain kali Anda datang lagi? Monica, Bos, kamu perempuan brengsek. Lari ke sini. jangan marah, bos, jangan marah. Ikut aku, sekarang ikut aku. Dia bayar berapa? 80.000. Saya bayar 2 kali lipat. Malam ini dia ikut saya. Sok kaya ya. Anak desa dari daratan, pikir punya sedikit uang. Lupa diri. 1 juta. Otakmu sakit ya? 1 juta. Kamu tidak cari tahu siapa saya? 300. Kamu bodoh ya? 3 juta, percaya tidak saya di Hong Kong. Cari orang tembak mati kamu. Ini Hong Kong, wilayah saya, bukan desa kalian. Jangan pukul, Pak. Jangan pukul, bos, saya mohon. Suruh mereka berhenti, ya? Anda murah hati. Maafkan dia, bos, saya mohon, semua berhenti dong. Halo Pak, tanya dong. Guru Hanling tinggal di mana? Pintu kiri. Terima kasih. Kamu, cari siapa? Halo, saya mau tanya. Guru Han, Guru Song. saya datang menjengukmu. Masuk, masuk. Bu, ini rekan kerja saya, Guru Song. Halo, Tante. Halo, Ini, saya taruh sini. berikan ke saya. Duduklah, silakan. Duduk. Kamu sudah minum obat Cina kan? Masih terus minum sampai sekarang. Istirahat dan atur kondisi badan dengan baik ya. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Aku berencana besok akan masuk kerja mengajar lagi. Tidak perlu terburu-buru kan? Kulihat wajahmu masih belum terlalu sehat, istirahatlah lagi beberapa waktu. Soal kepala departemen, aku yang akan sampaikan permintaanmu. Sebenarnya tidak apa-apa. Terima kasih sudah selalu menggantikan aku mengajar. Ini cuma hal kecil, kan kita rekan kerja, sudah seharusnya saling membantu. Busong benar-benar orang yang ramah baik. Lai, makan buahnya.
Terima kasih, Bu. Sudah jangan repot-repot lagi. Kamu harus makan banyak buah, menambah vitamin. Makanan ini, ibuku berikan khusus untukmu. Bu Song, jangan pulang dulu, tinggallah makan di sini. Aku akan bikin pangsit untukmu. Oke. Aku paling suka makanan yang ada isinya. Hanya karena tidak bisa menemukanmu, karena kau menghilang begitu saja. Kau tahu berapa banyak kerugian kita karena kontrak ini tidak bisa ditandatangani? Rugi saja sudah rugi. Untuk apa teriak-teriak? Teriak-teriak? Lalu bagaimana dengan kerja keras kita untuk kontrak ini? Seluruh staf kita, lebih dari 10 orang sudah sibuk selama lebih dari sebulan. Bagaimana aku harus menjelaskan kepada semua orang? Jelaskan apa? Cuma masalah uang kan? Uang yang seharusnya kalian dapatkan, semuanya akan aku berikan kepada kalian. Uang? Lalu bagaimana dengan kerja keras kita? Bos, apakah kau pikir aku benar-benar peduli dengan uang? Kau hitung saja berapa banyak uang yang sudah aku hasilkan untukmu selama bertahun-tahun, tanpa aku. Apakah kau bisa dapatkan Kifeng? Apakah kau bisa membeli Karida, tanpa aku? Apakah kau pikir kau bisa melewati pemeriksaan dari Komisi Pengawas Pasar Modal? Tanpa aku dan Yo, kau sudah bangkrut sejak lama. Semua yang kau katakan itu benar. Seluruh perusahaan, cuma kalian berdua yang mengelola segalanya. Itu benar. Tapi, apakah kamu masih ingat? Ketika kamu melamar kerja di sini, bagaimana keadaanmu waktu itu? Apakah kau pernah berpikir tentang itu? Siapa yang menerima kamu masuk kerja di sini? Jika kamu tidak diterima masuk, di mana kamu sekarang berada? Di mana kamu sering makan? Apakah kamu masih bisa makan? Atau apakah kamu sudah mati kelaparan? Lu, kalau kamu keluar dari Junda, kamu bukanlah apa-apa. Ran, apakah kamu sudah berubah jadi orang bajingan? Ini adalah foto ketika aku baru pertama kali datang ke Shenzhen. Ini foto kami di kampus, tahun 94. Kami foto di Taman Dunia. Ini foto kami berdua di hutan bakau.
Bibi Hanling, apa kabar? Aku baik-baik aja. Sama Siulan, Tie dan Chunya, Miao juga baik-baik. Ujian kali ini, aku dapat 83. Nilai Siulan paling tinggi, 98. Dia bilang mau nulis surat buat kamu, aku juga mau. Lain kali aku bakal lebih bagus lagi, jangan khawatir. Guru Liu bilang, kalau kamu ada waktu bakal datang. Kok belum juga? Kami semua kangen banget, aku masih pakai baju yang kamu kasih. Kerah dan lengan bajunya udah kotor, Bibi. Kalau kamu datang, bisa bawain buku gambar buat aku? Makasih, jangan bilang siapa-siapa ya, Gouzi. Ini Gouzi, ini Siu-Siu. Ini Pipi, umur 6 aja udah bisa kerja di sawah. Keluarga Siu-Siu punya banyak anak, pada nggak sekolah. Udah 13 tahun, masih nggak bisa baca tulis. Kapan-kapan kalau ada waktu, aku temenin kamu ke sana lagi. Kamu kayaknya nggak ada waktu deh. Xiaolu masih marah ya? Udah nggak apa-apa. Abis marah ya udah selesai. Tolong minta maaf ke dia buat aku. Awalnya cuma mau nipu di jalan. Malah jadi beneran. Bos. Sebenarnya kamu ini. Seumur hidup cuma main peran. Pura-pura kejam. Pura-pura dewasa. Pura-pura cuek. Jujur aja. Kamu tuh selalu polos. Kayaknya kamu sendiri nggak kenal diri sendiri deh. Katanya toko ini makin jelek. Tapi makin laris aja. Aku salut sama bosnya. Lau Yo. Aku mau keluar bentar. Perusahaan kuasainnya. Duduk. Bos. Dengerin, duduk sana. Qiang Zai. Makasih. Makasih udah nemanin aku selama ini. Bos, kok tiba-tiba bilang gini? Tapi mulai hari ini, kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Ngomong-ngomong, kamu tahu Liuan? Sekarang ada di mana? Dia di Hotel Kunsan, jadi manajer lobby. Bantuin aku urusan terakhir ini. Cari Liu Yuan dan bawa dia kembali. Firdaus ini dia yang bangun dari nol.
Dia punya ikatan emosional sama tempat ini. Aku kasih Firdaus ini buat kalian berdua. Anggap saja hadiah. Bos, aku nggak bisa terima. Jalankan dengan baik. Hidup tenang aja. Jangan lagi berantem-berantem. Bos, Yang udah diputusin jangan dibahas lagi. Gimana caranya biar Liliwan mau terima? Balik lagi. Itu urusanmu dong. Jangan sampai kamu kasih tahu, ini ideku. Orang itu. Gengsinya terlalu tinggi. Sudah ngeyel sama aku bertahun-tahun. Kalau dia tahu aku yang suruh balik, pasti nggak mau terima. Oh iya, bongkar aja ruang VIP ini. Renovasi ulang. Lagi pula kalau balik nanti, juga udah nggak kepake. Bu Song, pahamin dong kesulitanku ya? Lihat, aku sama Bos Wang kan. Udah janjian jelas-jelas. Sampai kamu kok nggak mau ngaku? Apa kata Bos Wang? Aku juga nggak jelas. Aku suruh dia ngomong sama kamu. Aku nggak bisa hubungi dia, HP-nya mati. Perusahaan emang lagi nggak ada uang, aku juga tahu. Nunggak tagihan kalian banyak, kamu merasa rugi ya? Lihat, ini semua yang mau nagih. Nggak percaya, tanya aja mereka. Bu Song. Mereka nggak ada hubungan sama aku juga nggak urus. Mau ngapain? Aku cuma mau uangku. Pokoknya, kalau aku nggak dapat uang, kamu kasih tahu Bos Wang. Kita ketemu di pengadilan. Dari dulu bilang aja, aku malah pengen banget. Kalian nuntut kami hemat biaya gugatan. Bisa juga bilang di pengadilan, ada 22 perusahaan yang nunggak utang ke kami. Bu Song, Bu Song. Informasi yang barusan dikonfirmasi, data Tuan Chen. Iya. Iya ya? Oke. Makasih, maaf ya Mbak. Tuan Chen 2 hari lalu udah bayar dan check out. Oh gitu ya? Oke, makasih ya. Baik. Liu Yuan, hari ini aku mau bicara sesuatu denganmu. Apa yang bisa kau bicarakan denganku? Aku kan nggak utang sama kamu. Kembalilah. Lanjut jadi manajer Heaven. Lanjut kelola Heaven. Ini agak nggak nyangka ya, matahari terbit dari barat. Aku serius minta kamu kembali. Maksud Xiaoran, maksudku. Maksudmu. Kamu cuma anak buah. Mending tanya dulu yang jelas, maksud bos kamu. Ini urusan kita berdua, aku nggak minat, pergi sana. Permisi, restoran Tionghoa di mana? Nona, restoran Tionghoa dari sini, masuk belok kanan. Tapi maaf, hari ini restoran Tionghoa kami ada acara pernikahan. Sudah nggak buat umum kalau mau lihat-lihat. Bisa pilih masakan Jepang atau Barat kami. Sama lounge lobby di sini.
Halo. Tanya-tanya, SD Yutian itu, tahu nggak? Kebetulan aku lewat, naik aja. Kau lewat, aku lewat. Oke, terima kasih ya. Buhan. Setelah pulang sekolah ada waktu nggak? Ada apa? Nggak ada-ada juga sih. Cuma aku di sini ada 2 tiket bioskop. Aku nggak tahu kamu minat nggak. Oke. Ya udah, aku tunggu di gerbang sekolah. Sampai di sana. Makasih ya. Cari siapa? Di sini ada yang namanya Bu Liu. Aku. Ada apa? Halo, aku suami Han Ling. Kamu suami Tante Han? Maaf. Aku ikut panggil anak-anak, selalu manggil dia Tante Han. Perjalanan jauh ya? Nggak apa-apa. Masuk duduk, makasih datang. Buhan. Terima kasih ya. Terima kasih buat apa? Terima kasih sudah nemenin aku nonton bioskop. Jujur, aku ragu lama banget. Soalnya aku nggak tahu kamu bakal setuju nggak. Aku juga udah bertahun-tahun gak masuk bioskop. Aku harus berterima kasih padamu. Kita tidak perlu saling sopan-sopanan. Ngomong-ngomong, apakah kamu luang akhir pekan ini? Teman senegaraku memberiku daging rusa. Aku ingin mengundangmu ke rumahku. Aku akan memasak untukmu. Tidak bisa. Akhir pekan ini aku harus menemani ibuku. Bukan, mungkin aku tidak menyampaikannya dengan benar. Tidak harus akhir pekan, kapan saja boleh. Kapan saja. Guru Han, istriku karena sakit. Sudah meninggalkanku 3 tahun. Guru Song, masalahmu. Aku sudah mendengar dari guru-guru yang lain. Guru Han. Sungguh, sejak kamu datang ke sekolah kita, aku. Hari ini sudah 3 tahun sejak istriku meninggal. Aku sudah menunggu selama ini.
Aku terus menunggu. Ya. Maaf, aku akan ke sana sekarang. Ini permen yang muridku berikan padaku. Dan kalau ke pemandian umum, juga selalu ikut ibuku. Maaf sekali, bahkan telur pun tidak ada. Ini sudah bagus sekali. Tapi, kamu datang jauh-jauh, hanya kasih makan ini. Hatiku masih merasa tidak enak. Aku ini juga berasal dari keluarga miskin, makan ini sudah sangat baik bagiku. Ya. Kemarin saat Bibihan datang, dia berkata, makanan favoritmu juga mie. Apalagi yang dia katakan? Dia berkata, dia awalnya tidak suka makan mie. Karena kamu, dia jadi menyukainya. Dia juga berkata, pekerjaanmu sangat sibuk. Yalah, namanya juga pemimpin. Bibihan orangnya baik sekali. Dia sangat suka anak-anak. Dia membawa banyak barang, buku dan pakaian juga. Anak-anak sangat senang sekali. Dia tinggal 3 hari, menginap di rumah 3 keluarga anak itu. Desa itu kotor, dia juga tidak keberatan. Ngomong-ngomong, dia juga mengajar anak-anak menari lo. Dia menarinya sangat bagus sekali. Ya, Guru Song orangnya, kelihatan ramah sekali. Kelihatannya itu orang yang rajin hidup sehari-hari. Beberapa umur dia? Sudah menikah? Bu, apa yang mau ibu katakan sih? Aku bilang kamu harus mempertimbangkan urusanmu sendiri. Untuk hidup sehari-hari, harus cari pria seperti itu. Uang atau tidak uang, nggak penting. Yang penting dia baik sama kamu. Ah, ibu sih. Menurutku, Pak Song ini mirip banget sama Liu Yuan. Rajin, selalu sibuk sana-sini. Pria kayak gitu bisa ngurusin orang. Kamu bilang, dulu kalau kamu sama Liu Yuan. aku mau umumkan ke seluruh dunia, kamu milikku. Aku cuma mau kita bersama. Dengar kamu bilang, aku cinta kamu. Kalau kamu nggak bosen, aku bakal bilang seumur hidup. Si Wulan mana? Sini, sini. Si Wulan. Tante Hanling tahu kamu suka baca. Ini dia bawain buat kamu. Makasih Tante Hanling. Guzi mana? Sini. Guzi, katanya kamu suka gambar ya? Iya. Suka gambar apa? Kodok, ulat, ular, sama burung kecil. Terus? Tante Hanling bilang kamu suka gambar.
Ini dia beliin buat kamu, habis kamu gambar. Kirim ke dia ya, oke? Oke. Anak-anak sekalian. Ayo kita bilang terima kasih sama Paman Xiao. Terima kasih Paman Xiao. Sama-sama. Kita nyanyi buat Paman Xiao yuk, gimana? Oke. Melihat anak-anak yang lucu dan polos di depan mata. Tiba-tiba aku dilanda rasa cinta yang kuat. Aku baru sadar. Makna Hanling membiayai anak-anak ini. Sebelumnya aku nggak benar-benar paham maksudnya. Hanling, gimana kabarmu sekarang? Rambut yang diterbangkan angin, baju yang dulu berkibar-kibar. Baru paham arti memiliki setelah kehilangan. Seumur hidup merindukan, seumur hidup meragukan. Seumur hidup setia. Kesalahanku yang tak termaafkan adalah melepaskanmu. Kamu adalah harta terbesar dalam hidupku. Aku yang salah, aku minta maaf sama kamu. Maafin aku atas kebodohanku dulu. Harusnya aku pegang erat-erat kamu, gak lepasin lagi. Harusnya aku dapatkan hatimu lagi. Cepetan pergi sana. Kamu di sini sudah sangat mengganggu pekerjaanku. Ikut aku kembali ke surga. Aku tidak mau kembali. Sudah berapa kali ku bilang, aku tidak mau kembali. Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan di sini? Ini bukan soal uang. Aku sudah muak bekerja dalam lingkungan seperti itu, mengerti? Kamu tidak mau pergi, ya?